pada pelaporan mahasiswa ini paling tidak ada 3 fitur utama yang harus adik-adik mahasiswa dan mahasiswa ketahui. Dan dari 3 fitur utama ini akan ada subfitur-fitur yang tentu akan kita pelajari dan kita perhatikan secara seksama bersama. Slide selanjutnya. Nah, sebelum saya mulai bahwa kami akan memberikan informasi pendahuluan bahwa sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Teh Asri, pelaporan mahasiswa ini dalam program PMM dilakukan di laman dalam bentuk logbook mingguan. Jadi setiap minggu nanti Sahabat Merdeka akan membuat laporan kegiatan yang sudah dilakukan di PT penerima. Selanjutnya, dari logbook mingguan ini kemudian akan diproses secara sistem menjadi laporan bulanan. Jadi setelah minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat, lalu kemudian akan di-generate oleh sistem menjadi laporan bulanan. Selanjutnya, seluruh kegiatan mahasiswa di PT penerima wajib dilaporkan dalam logbook mingguan. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan nanti akan kita ikuti bersama, jenis kegiatan apa yang akan adik-adik mahasiswa Sahabat Merdeka isi. Kemudian mahasiswa wajib mengisi logbook sesuai dengan template pelaporan yang berisi kegiatan minggu sebelumnya. Apa itu template pelaporan? Nanti akan kita bahas. Kemudian mahasiswa mulai mengisi logbook di minggu pertama setelah tiba di PT penerima. Nah, jadi sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa begitu tiba di PT penerima, acuan yang digunakan oleh kita selaku peserta di program PMM 3 adalah kalender akademik masing-masing perguruan tinggi. Dan mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang sudah berjalan dan yang saat ini sedang persiapan, dan ada yang masih belum melaksanakan kaldik awalnya. Selanjutnya, logbook mahasiswa akan diperiksa oleh LO atau dosen modul Nusantara. Jadi setelah Sahabat Merdeka melakukan pengisian laporan di logbook, nanti laporannya juga akan diperiksa. Untuk itu pastikan bahwa pengisian logbook sesuai dengan kondisi atau kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, Sahabat Merdeka tentu harus berkoordinasi secara erat dengan para panitia atau para pemangku di PT penerima yang selama ini membantu Sahabat Merdeka, baik itu LO, dosen MN, koordinator PT, dan sebagainya. Selanjutnya, jika logbook mendapat revisi oleh LO atau dosen MN, maka akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Nah, ini kita juga mengantisipasi adanya mungkin salah penulisan atau beberapa hal yang ternyata itu menjadi informasi penting disampaikan akan tetapi belum tertulis dengan baik oleh Sahabat Merdeka, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki terlebih dahulu dan selanjutnya untuk di-approve oleh LO atau dosen MN. Dari tahapan logbook itu di minggu pertama, kedua, tiga, dan keempat lalu akan menjadi satu laporan di laporan bulanan, di mana laporan bulanan ini itu hanya boleh di-approve atau disetujui oleh dosen modul Nusantara di akhir bulan sesuai dengan kalender akademik masing-masing. Dan kemudian bagi PT penerima PMM 3 yang sudah menjalankan kegiatan akademik, dispensasi pengisian logbook hingga tanggal 15 September atau hari Jumat. Seperti beberapa informasi yang kami terima di forum diskusi, memang banyak yang menanyakan tentang logbooknya masih terkunci, dan hari ini nanti akan kita update seperti apa perkembangan dari logbook tersebut. Baik, pada bagian ini paling tidak Sahabat Merdeka sudah memiliki gambaran yang utuh bahwa selama satu semester ini adik-adik mahasiswa Sahabat Merdeka yang saya cintai itu akan menulis laporan kegiatan dengan 3 kategori utama.
Yang pertama, rencana studi. Nah, rencana studi ini pasti akan kita isi di awal-awal Kaldik ya, karena ini menjadi penting untuk merekam rencana studi apa yang akan dilakukan oleh sahabat Merdeka di semester ini. Pada rencana studi ada subfitur apa yang kemudian itu akan kita pahami bersama pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama adalah mata kuliah PT Penerima di Laman. Sahabat Merdeka tentu ingat saat awal dulu mendaftar di PMM 3, sahabat Merdeka itu ditampilkan oleh tampilan layar di dashboard mahasiswa perguruan tinggi penerima yang membuka penerimaan di PMM 3 itu terdiri dari banyak perguruan tinggi yang menawarkan banyak perkuliahan. Lah, mata kuliah yang ditawarkan itu mata kuliah yang ditawarkan itu kemudian nanti akan kita record bersama ya. Seperti apa? Apakah ini mata kuliah yang otomatis terhubung kah misalnya? Nanti kita akan lihat seperti apa tampilannya. Kemudian ada mata kuliah di luar laman. Mengapa kita menyusun ini dari tim PMM? Ini adalah antisipasi bagi kita jika pada saat awal perguruan tinggi penerima membuka mata kuliah di awal-awal pendaftaran itu, ternyata perguruan tinggi penerima kemudian membuka mata kuliah lain di luar laman. Tapi untuk mendukung proses berjalannya program PMM ini, atau karena ada permintaan tambahan sehingga menyebabkan perguruan tinggi penerima kemudian membuka mata kuliah baru yang itu tidak ada di laman di awal pada saat pendaftaran. Kira-kira begitu. Selanjutnya, total KRS yang diambil. Nah, ini nanti secara sistem ya, secara matematis akan terlihat sebetulnya berapa total KRS yang diambil, baik itu dari PT penerima dan PT pengirim. Selanjutnya ada dokumen pendukung. Ya, ini adalah 4 subfitur utama dari rencana studi. Ingat, pertama ada rencana studi. Yang kedua adalah logbook. Logbook ini seperti yang tadi disampaikan baik oleh Kak Asri ataupun tadi sudah saya reminder kembali bahwa logbook yang diisi mingguan ini terdiri dari 4 subfitur utama. Yang pertama adalah kegiatan modul Nusantara, ya. Yang selanjutnya adalah kegiatan akademik. Tentu sahabat Merdeka udah tahu bahwa di PMM itu ada modul Nusantara. Kemudian ada perkuliahan akademik, ada kegiatan non-akademik. Nah, seperti apa jenis dan identifikasi kegiatan non-akademik nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian subfitur keempat adalah kritik dan saran. Nah, kritik dan saran ini mengapa penting? Karena ini menjadi bagian dari evaluasi kita bersama sebagai stakeholder kunci di PMM ini untuk terus memperbaiki agar berjalannya program PMM ini bisa terus diperbaiki dari tahun ke tahun. Kemudian fitur ketiga dari laporan mahasiswa adalah laporan bulanan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa laporan bulanan ini adalah secara otomatis merupakan gabungan dari 4 minggu logbook sahabat Merdeka yang diisi kemudian tergenerate menjadi sistem. Baik. Sekarang kita sampai pada tahap pengisian. Oke. Saya ingin tahu dari sahabat Merdeka yang saat ini mengikuti acara sosialisasi ini menggunakan laptop dan bisa sekaligus simulasi di laman PMM-nya masing-masing. Saya ingin ada respon, jadi silahkan menulis dengan saya bisa melakukan simulasi. Ya, jadi ada 2, jika teman sahabat Merdeka saat ini mengikuti menggunakan laptop dan bisa membuka laman PMM-nya, silahkan tulis di kolom chat untuk menuliskan saya bisa melakukan simulasi. Ya, dan bagi yang tidak bisa
cukup menuliskan saya belum bisa melakukan simulasi.